Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kelas Okuri untuk kelas CSS ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anatomi dan bagaimana penempatan CSS pada codingan kita. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke prakteknya ya. Di sini sudah terlihat saya akan membuat satu folder ya. Saya akan membuat satu folder dengan nama CSS Okuri seperti ini. Selanjutnya kita membuka Visual Studio Code dan browsernya ya. Kita drag saja foldernya ke Visual Studio Code yang sudah kita buka. Selanjutnya kita akan membuat satu file HTML ya. Kita coba buat satu file HTML dengan nama index.html. Oke. Selanjutnya kita membuat satu struktur HTML dan mengubah title-nya ya menjadi CSS Okuri. Misal seperti ini. Jangan lupa kita buka dengan live server ya. Oke, sekarang sudah terbuka ya untuk live servernya. Saya akan membuat satu header dengan nama Hello World. Dan satu paragraf yang berisi lorem ipsum ya. Ya, nanti hasilnya menjadi seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu tentang struktur dari CSS sendiri ya atau anatomi dari CSS tersebut. Nah, kita juga langsung akan belajar tentang penempatannya ya. Kita kasih komen terlebih dahulu di sini penempatan CSS. Untuk penempatan CSS itu ada 3. Yang pertama adalah inline atau di baris ya. Lalu yang kedua ada embed atau bisa dibilang ini di internal. Nanti kita akan coba. Selanjutnya yang ketiga adalah di eksternal. Untuk eksternal ini kita akan coba juga nanti ya. Nah, untuk struktur CSS sendiri itu terdiri dari selector, property, dan value ya. Kita akan coba untuk yang internal terlebih dahulu. Untuk internal sendiri kita bisa buka dengan text style. Jangan sampai lupa ya, kita bukanya di head, di kepalanya. Di style lalu kita buka dengan selektor. Misal H1 ya. H1 ini selektornya. Kita bisa lihat ini namanya selektor. Selektornya yang kita akan pilih adalah H1 yang ini, Hello World. Selanjutnya di sini ada kurung kurawal, ada 2 ya, kurung kurawal pembuka dan penutup. Setiap kali kita membuka selektor, kita harus membuat kurung kurawal buka dan tutup ya. Selanjutnya di sini kita membuat satu properti. Contohnya color. Properti color, lalu di sini saya mau colornya blue. Saya save. Nah, di sini akan terbuka color blue. Nah, kalian tidak perlu pusing ya. Di sini ada selektor, di sini ada property, dan di sini ada value-nya. Nah, ada berapa banyak sih
properti yang ada di CSS itu ada banyak sekali, sekitar 350 lebih ya. Kalian bisa membuka di sini CSS Tricks ya, kalian buka CSS Tricks. Di sini akan menampilkan banyak sekali properti dan value dari CSS ya. Kalian buka almanak dari A sampai Z, kalian bisa lihat. Contoh misal di C, sini color. Nah, di color kalian bisa melihat sini ada selektornya, selektor P atau tag P. Selanjutnya ada propertinya color, lalu value-nya blue. Nah, di sini value juga disebutkan untuk color bisa dengan teks ya seperti ini, atau hexa, atau RGB, dan HSL. Seperti ini. Ini kalian bisa lihat sendiri di csstricks.com/almanak ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materinya kembali. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat satu penempatan CSS, yaitu di embed atau internal ya. Internal. Nah, ini sudah kita buat satu embed internal untuk teks CSS. Nah, selanjutnya untuk properti sendiri di satu selektor itu bisa diisi oleh banyak sekali properti dan value. Contoh di sini saya memasukkan lagi satu properti yaitu font family. Saya mau font family-nya Arial. Contoh seperti ini ya. Saya mau Arial. Saya save. Nah, dia akan berubah seperti ini. Ini kita sudah berhasil membuat embed di internal. Selanjutnya, kita akan membuat embed di inline atau baris. Ini kita buka satu lagi ya. Kita buka satu file lagi supaya kita tahu bedanya. Kita ketik saja internal.html. Oke. Kita buka dengan emmet ya, kita hapus terlebih dahulu untuk ininya. Title-nya di sini kita bisa ketikkan internal CSS. Saya buka dengan tag H1, kita samakan hello world. Lalu saya buka dengan tag P. Di sini saya ketik lorem ipsum. Ya. Saya save. Kita buka dengan live server ya. Ini kita tadi sudah buka dengan internal dan ini dengan internal, ini dengan inline ya. Ini saya salah. Saya ganti dulu. Inline CSS. Ya, kita buka dengan live server. Ya, seperti ini. Inline.css. Ya. Inline CSS ya. Nah, bagaimana caranya kita untuk membuat CSS di inline? Kita bisa di dalam elemen ini di tag H1 kita bisa memberikan dia style di sini. Lalu kita beri dia color seperti ini ya. Seperti tadi colornya, jika masih ingat colornya adalah blue. Kita save dulu. Ya, colornya sudah blue ya, tapi tulisannya masih beda. Nah, tulisannya tadi kita memberikan font family-nya itu adalah Arial. Nah, kita harus ingat ya, ini titik koma adalah akhirannya. Jadi, kita buka lagi di sini font family dengan nama Arial. Kita save. Ya,
sudah sama ya. Sudah sama untuk yang hello world-nya. Nah, selanjutnya kita akan belajar penempatan di eksternal. Kita buka dulu. Di sini external.html. External.html kita buka dengan image seperti biasa. Kita ganti. Kita berikan H1-nya hello world. Lalu kita beri tag P, yaitu lorem ipsum. Seperti ini ya. Kita buka dengan live server lagi. Oke, ini kita sudah punya 3 ya untuk embed atau internal, dan inline itu sudah sama. Selanjutnya kita akan belajar tentang eksternal CSS, bagaimana cara memberikannya. Hal yang paling pertama kita lakukan adalah kita membuat satu file baru. Kita bisa menempatkannya di folder atau di satu folder yang sama di sini. Kita coba memberikan folder baru saja ya. Jika masih ingat, kita sudah belajar di HTML bagaimana cara mengakses foldernya. Kita klik saja CSS. Di dalam CSS kita akan membuat satu file dengan nama style.css seperti ini ya. Nah, cara mengaksesnya kita bisa ke head. Kita ke kepala sini. Di bawah title bisa kita klikkan link, tag link, kita tab, rel style sheet, href-nya kita isi dengan foldernya. Kalau kita taruh di folder, berarti foldernya css/style.css. Seperti ini. Ingat ya, dengan tag link, rel style sheet, href-nya folder style.css. Jika kita menaruh di folder yang sama, kita tidak perlu menuliskan foldernya, kita hanya menuliskan filenya saja. Oke, ini kita save terlebih dahulu. Oke, memang tidak ada perubahan ya, namun kita bisa menuliskan CSS-nya di eksternal, di file style.css ini. Kita bisa klik selektornya terlebih dahulu. Selektornya masih ingat ya tadi, H1. Selanjutnya kita buka dengan kurung kurawal. Ini hampir mirip dengan yang di internal atau embed. Selanjutnya kita klik di sini, color blue ya, color blue. Selanjutnya kita memberikan font family-nya Arial. Kita save. Ya, ini sudah berubah ya, kita lihat di sini. Ya. Oke, untuk hello world-nya, untuk tag H1-nya sudah sama semua. Nah, seperti itu cara memberikan atau penempatan di CSS ya. Kalian bisa memberikannya di embed atau internal seperti ini. Lalu kalian bisa memberikan inline seperti ini. Atau kalian bisa memberikan di eksternal seperti ini. Jadi tidak di HTML-nya, namun di luar dari HTML-nya. Untuk rekomendasi, saya merekomendasikan di inline sini atau di eksternal ini ya. Jadi jangan di internal, karena akan banyak sekali nanti ketika kalian membuat CSS akan banyak sekali selektornya dan segala macamnya. Nah, untuk selektor juga kalian bisa menggunakan selektor, nanti ada ID dan kelas ya. Nanti akan kita bahas selanjutnya di video-video selanjutnya. Tetap semangat terus belajarnya, dan juga terus kunjungi kelas Okuri Studio
dan saya ucapkan terima kasih.